wa tawasau bis sabri wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Tawasau itu saling berpesan, ya, saling wasiat. Tawasau namanya bina musyarakah. Bina musyarakah itu persekutuan. Tawasau bis sabri saling berwasiat dalam kesabaran. Ya. Artinya orang yang berpesan kepada orang lain untuk bersabar, pada gilirannya nanti dia itu juga mendapatkan wasiat dari orang yang dulu pernah diwasiati. Itu saling, ya. Untuk kesabaran itu saling berwasiat. Kita ke orang lain nyuruh sabar, pada gilirannya nanti dia tuh nyuruh kita untuk bersabar gitu. Sing sabar bae aja kan begitu kan. Tapi kita juga digitukan sama yang lain. Itu artinya saling tawasau, saling berwasiat, saling berpesan. Bisabri untuk kesabaran, ya. Sabar itu memang milik orang mukmin. Makanya ada sebuah hadis, ajaban li amril mukmin. Ajaban itu sesuatu yang takjub, yang dibanggakan, li amril mukmin, perkara orang mukmin itu. Sebab semua amalan mukmin itu mestinya baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, bersyukur, dan itu baik. Kemudian ketika mendapatkan musibah, ujian, bersabar, dan itu baik gitu. Jadi sabar itu memang milik orang mukmin. Fakana khairon lahu, kata Nabi. Bersabar itu. Jadi dua itu kuncinya. Kunci kebahagiaan orang mukmin itu dua itu. Memperoleh nikmat, bersyukur. Ketika diuji dengan sesuatu yang kita tidak inginkan, bersabar. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Juga saling berwasiat untuk saling kasih sayang, marhamah. Nah, ulaika itu kata tunjuk, menunjuk yang tadi disebut itu. Yang mana? Iya, yang bisa yang bisa mendaki al-aqobah tadi. Fakku raqobah, it'amun fi yaumin dhi masghobah, yatiman dha maqrobah, au miskinan dha matrobah, sampai watawasau bil marhamah. Itu ditunjuk oleh kalimat ulaika, ya. Ulaika, mereka itu ashabul maimanah, termasuk golongan kanan, ya. Maksudnya kan tadi kan Allah memberikan dua jalan, wahadainahun najdain. Itu dua jalan, itu ada jalan kanan, ada jalan kiri. Jalan kanan itu jalan yang selamat, jalan kiri itu jalan yang celaka. Nah, untuk menempuh jalan kanan selamat itu perlu perjuangan. Tadi itu disebut aqobah itu. Aqobah itu artinya gambaran perjuangan. Jalan yang naik, nanjak, dan berkelok-kelok. Ya. Orang yang bisa menempuh itu yang selamat.
Apa itu jalan yang menanjak dan berkelok itu disebutkan fakku raqabah, it'amun fi yaumin dzi masghobah, yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrobah, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Intinya di situ bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah fi kabad, dalam susah payah. Gunakan susah payahnya dalam hal itu. Dalam hal itu ada susah payah itu memang secara fisik, ada susah secara non fisik. Susah artinya untuk berbuat baik pada orang itu berat. Untuk berbuat baik pada orang itu berat. Nah, tapi itu kalau dilakukan itu menempuh jalan kanan. Ulaika ashabul maimanah. Maksudnya jalan yang lurus, jalan selamat. Gitu. Sebaliknya kan ada dua tadi tuh, najdain wa hadainahun najdain. Yang sebelahnya lagi itu jalan kiri. Walladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang kafaru yang kufur artinya tidak mengikuti perintah Allah. Ya. Mana perintahnya tadi itu kan? Iqtahamal aqabah itu. Ya. Fakku raqabah. Bisa membantu orang lain yang kesulitan. Ya, sekarang kan tidak ada hamba sahaya. Fakku raqabahnya berupa menolong orang yang sedang dalam kesulitan lah gitu lah, supaya gampang. Ketika ada orang lain dalam kesulitan, kita bantu. Apa saja kesulitannya? Ya, kesulitannya bukan hanya dalam hal materi, dalam apapun kesulitan kita bisa bantu. Itu fakku raqabahnya orang sekarang. Ya. Selanjutnya sampai watawasaw bil marhamah. Nah, itu yang ashabul maimanah. Sebelahnya itu walladzina kafaru, itu yang mengkufuri, yang mengingkari, ya, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Sebab ayat sebelumnya kan summa kana minal ladzina amanu, mereka itu beriman. Nah, ini yang kafaru, kebalikan dari amanu. Kafaru bi ayatina, mengkufuri ayat-ayat kami. Hum, mereka itu ashabul maimanah. Ya. Ashabul maimanah. Ashab itu jamak dari sahib. Sahib itu bisa pemilik, bisa kedekatan, ya. Ashab, sahib, bisa pemilik, seperti sahibul bait, berarti orang itu yang punya rumah itu. Ashab itu jamaknya. Ashabul mas'amah. Mas'amah kebalikan dari maimanah. Yang asalnya maimanah itu kan kanan. Kemudian kebalikannya adalah mas'amah, su'um itu berarti kalau yang maimanah itu jalan lurus dan selamat, maka mas'amah itu yang tidak selamat. Ulaika ashabul mas'amah. Alaihim narum muqsadah. Nah, ayat terakhir ini untuk ashabul mas'amah. Ayat yang terakhir alaihim narum muqsadah, ini untuk ashabul mas'amah. Alaihim, terhadap mereka, ya. Alaihim, kata ahli bahasa, ala itu lil ittiror, sesuatu yang membahayakan itu menggunakan ala. Alaihim artinya bahaya yang menimpa mereka itu, ya. Narun muqsadah, berupa nar, neraka. Muqsadah yang ditutup, neraka ditutup.
Muqsadah itu artinya tertutup, menggambarkan masuknya ke neraka sehingga tidak bisa keluar gitu, ditutup itu. Pokok enggak ditutupi panas, ditutup pisan. Artinya gambaran tidak bisa kemudian loncat misalnya ke atas, nggak bisa. Muqsadah, narum muqsadah. Nah itulah. Ini surat Al-Balad. Ada pertanyaan? Barangkali perlu tanya jawab. Nanti yang ngejawab, ya tidak harus saya Pak yang menjawab. Di antara kita ada yang tahu, tolong dibantu gitu. Belum tentu saya bisa menjawab pertanyaan Bapak, tapi ada di antara jamaah yang tahu jawabannya. Ya Pak Fitrofan, jadi saya pernah mendengar sebagian ulama tafsir, karena zaman sekarang itu tidak ada nama saja. Jadi Pak Fitrofan itu membebaskan hawa nafsu, apakah tepat atau bagaimana menurut Pak? Iya, iya. Ya, membebaskan hawa nafsu. Seringkali kita itu diperbudak oleh hawa nafsu. Itu kan? Seringkali diperbudak oleh hawa nafsu. Contoh mau sholat berjamaah aja ke masjid. Mau berjamaah di masjid. Akal kita mengatakan itu baik. Itu diperintahkan. Tapi nafsu kita mengajak nanti dulu sih. Nanti dulu baru juga azan, kan gitu kan. Atau sekarang pray dulu lah, nanti aja sore. Itu nafsu. Kemudian kita mengikuti nafsu itu. Artinya kita diperbudak oleh nafsu. Ketika kita memerangi nafsu itu artinya membebaskan diri kita dari cengkraman nafsu itu. Ya, jadi tidak salah ungkapan tadi itu. Membebaskan hamba saya, sekarang tidak ada hamba saya, tapi membebaskan nafsu. Ya. Bukan dalam arti nafsunya yang dihilangkan, tapi bukan kita yang diperbudak nafsu. Kita yang harus mengendalikan nafsu gitu maksudnya. Dibalik. Tidak mungkin kalau dihilangkan nafsu itu. Selama kita masih ada di dunia, nafsu itu selalu ada di kita. Ada di kita. Hanya jangan kita yang diperbudak oleh nafsu, tapi kita harus mengendalikan nafsu. Dan nafsu juga penting untuk apa? Untuk perkembangan kehidupan dunia. Manusia itu bisa maju itu karena ada nafsu juga. Saya kahayang saya nafsu mah. Jadi kalau tidak ada keinginan, ya tidak ada upaya untuk peningkatan. Yang penting jangan diperbudak nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak Bu. Menyambung tentang perbudakan. Apakah ada analogi yang kira-kira lebih tepat barangkali? Karena kalau menurut rasa perbudakan di sini mengandung nilai besar. Nilai besar itu bisa dipermuliakan. Perbudakan saat itu pasti nilai besar, nilai pengetahuannya ya dari kita. Kemudian apakah ada analogi yang lain yang kira-kira sepadan dengan membebaskan perbudakan itu? Itu selama
bahwa si hamba saya itu membebaskan budak itu berat. Membebaskan budak itu nilainya mesti besar. Iya. Semua orang besar. ya, Ini diterjemahkan dalam Quran seperti itu sebagai yang satu ayat sendiri. Dan contoh-contohnya adalah sebagai budaya hal yang besar begitu. maksudnya Maka ada analogi yang lain, perbudakan itu di zaman sekarang begitu. Membebaskan perbudakan itu. nilai membebaskan perbudakan zaman dahulu. Membebaskan budak itu sesuatu yang berat, yang besar kan? Pasti kita misalnya dibuat berapa juta misalnya, ya, atau miliar atau seperti itu, nilai rupiah, nilai uangnya. Ya. Lah iya memang ada harganya memang. Hamba saya itu kan dijual belikan, Pak. Dijual belikan. Iya. Makanya disebut al-aqobah. Disebut karena apa? Karena saking beratnya seorang tuan itu berarti yang punya budak itu, betapa beratnya hatinya untuk kemudian si budaknya itu dibebaskan dengan begitu saja. Jadi kan pembebasan itu bisa tuannya yang membebaskan, bisa juga si budaknya sendiri membebaskan dirinya dengan cara menebus ke tuannya kalau dia punya. Misal harganya 1M misalnya, 1M. Dia bisa menebus dirinya, bisa dia serahkan 1M ke tuannya, maka dia bebas dari perbudakan. Itu. Kalau memang si tuannya tidak membebaskan si budaknya. Tapi untuk itu emang berat. Si tuannya itu untuk membebaskan budak itu. Maka disebut al-aqobah. Itu. Kemudian pertanyaan tadi apa ya? Untuk sekarang? Pertanyaannya itu analoginya apa di zaman sekarang itu? Kira-kira sesuatu yang seperti itu. Iya. Ya tadi itu, kalau sekarang itu, kalau sekarang karena memang hamba saya itu tidak ada, tapi perbudakan itu masih ada. Seperti tadi itu, seseorang yang terjajah kebebasannya, seseorang yang terlilit dengan kesulitan-kesulitan, maka untuk membebaskan itu perlu bantuan dari yang lain, dari kita. Palestina mungkin Pak Ustaz. Bulan? Palestina sama. Di Palestina tuh Di Palestina iya. Israel berbudak sama maksudnya. Dari segi Perbudak tidak bebasannya kelihatannya mah ya. Iya. penjajahan perbudakan. Iya. Palestina Iya Palestina. mungkin Iya. Kan itu kan tidak bebas. tidak bebas ya. Ke Masjid Aqsa juga susah Pak Ustaz. Iya. Pokoknya jenis-jenis sesuatu yang dirinya tidak ada kebebasan itu. Maka siapa orang yang bisa membebaskan dia, itu artinya fakkur raqabah. Itu. Fakkur raqabah. Silakan Pak, barangkali ada yang memberi bantuan penjelasan tentang membebaskan penjajahan, membebaskan perbudakan. Ya. Saya kira contoh yang sederhana, kalau masalah nilai itu adalah berarti yang jelas bahwa membebaskan
bahkan itu salah satu susah. Jadi susah itu baik tenaga maupun nilai. Saya kira di sini mengentaskan kemiskinan itu sesuatu yang susah dan sangat mahal. Iya. Jadi mengentaskan kemiskinan itu meskipun bukan sekedar memberi sebarang kemana hati. Iya. Nah, kalau upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu dua perkara sudah terpenuhi, Pak. Kalau seperti kita membebaskan sudah susah. Iya. Nilainya tinggi. Iya. Karena mengentaskan kemiskinan itu perlu ada edukasi, perlu ada modal, perlu ada pengarahan dan lain sebagainya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Iya. Saya semua cara. Iya, iya. Jadi intinya mau peduli untuk bagaimana membuat orang lain terlepas dari kesulitan itu ya. Iya, iya. Nilai mahal itu tidak hanya diukur dengan materi, gitu. Bisa dengan yang lain-lain. Bulan, ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang analogi apa setelahnya terkait dengan KPP adalah sepakat itu harus bisa dibantu dengan perbuatan. Artinya membebaskan itu tidak bisa sekali itu harus ada alokasi dari negara dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara dalam rangka KPP itu. Ya, jadi untuk membebaskan hal itu, ya tidak bisa sendirian maksudnya Pak ya, tidak bisa sendirian. Ya, ada dukungan dari pemerintah, ya, pemerintah. Itu tergantung jenisnya apa yang dibebaskannya itu ya. 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 Harus ada campur tangan pemerintah. Iya. Di presidennya harus Anies Lah, iya, iya, saling berkaitan. Memang begitu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa ditangani sendiri gitu, tidak bisa sendiri. Ya. Jilbab satu lagi. Assalamualaikum. Ini saja sebenarnya jadi memang ini adalah hal yang luar biasa untuk komunikasi kemungkinan. Jadi seandainya bisa pemerintah ini kita tolong jadi kita misalkan dibagi per RT, saja kan RT itu adalah bagian dari pemerintah yang terkecil. Nah dari situ kan mungkin dari RT itu kan ada dua hal ya, ada warganya yang mampu, ada yang tidak mampu tadi kan. Nah untuk yang mengentaskan yang tidak mampu ini, ya misalkan di dalam warganya ini juga saja misalkan yang mampu kita memberikan apa yang tadi disampaikan ya, untuk mengentaskan tadi kan tidak hanya memberikan hanya untuk makanan hari ini gitu kan, diberikan hari ini kan tadi kan habis waktu besoknya mungkin susah. Nah seandainya misalkan kita ya artinya bisa saja kolaborasi lagi bersama dari yang mampu itu misalkan berapa dari yang tidak mampu keluarga untuk memberikan apa yang menjadi bantuan untuk usaha apa sih sebetulnya kan gitu, ada apa seperti itu. Itu yang pertama Pak. Nah seandainya misalkan ini berkaitan dengan apa yang menjadi panisler ya Pak ya. Misalkan di warga ini kita mampu apa saja seperti itu. Nah, tapi kita tidak memberikan solusi tadi gitu kan. Warga yang tidak mampu ini gitu kan. Misalnya kita menutup masalah. Nah apakah dalam hal ini kita itu berdosa Pak? Ya,
Artinya membiarkan saudara-saudara kita dilindungi saja dilindungi. Itu ya artinya membiarkan kesusahannya. Berarti kan kita tidak tidak berusaha memerdekakan bukan saya lah dalam hal yang termampu seperti itu. Nah, apakah pembiaran itu bagi kami misalkan dari ibaratnya yang ada kelebihan artinya secara kemampuan membiarkan itu? Apakah kita berusaha? Terima kasih. Kata Nabi, bukan orang mukmin, orang yang kenyang sementara tetangganya dia tahu kelaparan kan gitu kan. Jadi jelas memang di dalam Islam itu tidak dibenarkan pembiaran itu. Oleh karena itu dalam Islam kan ada tuntunan zakat. Nah, kalau zakat ini dilaksanakan oleh semua orang Islam, ya sesuai dengan tuntunannya, itu sebetulnya mereka sudah banyak terbantu, Pak, dari zakat itu. Kalau semua orang melaksanakan, terutama dari zakat mal. Kalau zakat fitrah setahun sekali kan, tapi zakat mal, Pak. Belum lagi dari yang lainnya seperti dari infak dan sedekah. Yaitu kalau untuk mengentaskan dalam arti menghilangkan kemiskinan mungkin agak mustahil, Pak ya. Paling tidak mengurangi. Dan miskin itu selalu ada. Kalau sampai dihilangkan rasanya sulit. Tapi untuk mengurangi, Pak, mengurangi kemiskinan. Gitu. Jadi betul bahwa pembiaran itu berdosa. Pembiaran itu berdosa. Kalau kita tahu ya, tahu tangan kita misalnya dalam keadaan kesulitan, dibiarkan. Ibu-ibu, ada yang ditanyakan, ibu-ibu? Nggak ada suaranya ibu-ibu di belakang. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengenai tentang tadi mengenai yatim itu kan batasannya balik. Nah, sedangkan yang sering terjadi kalau kita melihat anak yang tidak mempunyai itu dikatakan yang dimana dia udah lewat balik. Gimana banyak orang yang mengasihati pada si yatimnya ini sebenarnya sudah lewat balik. Nah, itu gimana itu? Apa terusnya gimana? Apa kalau memang dia miskin sebenarnya peruntukannya bukan untuk yatim tapi untuk karena miskinnya? Terima kasih. Ya, yang ditanyakannya apanya, Bu? Yang ditanyakan itu yang terjadi di masyarakat banyak sekali orang itu memberikan upah untuk yatim padahal yang terjadi siapnya ini sudah lewat balik. Oh iya. Jadi gimana itu? Karena banyak sekali seperti itu. Ini nyumbang yatim padahal yatimnya udah gede-gede. Terima kasih. Ya, kan selain yatim ada miskin, Bu. Ada miskin. Kalau miskin itu tidak terbatas usia. Tidak terbatas usia. Sampai usia berapapun miskin itu ya miskin namanya. Bukan tidak boleh memberikan
yang sudah lebih dari usia balik. Cuman istilah yatim itu, yang disebut yatim itu orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan sebelum umur balik, namanya yatim. Itu bukan berarti kalau dia sudah melebihi balik tidak boleh tidak boleh menerima infak, bukan, cuman namanya sudah bukan yatim lagi. Itu kalau setelah balik tapi masih dalam keadaan ya butuh bantuan, artinya dia itu miskin namanya, gitu, bukan yatim. Ya. Cukup, Pak? Bapak Ibu sekalian, sudah cukup. Demikian. Ya. Kalau apa yang saya sampaikan ini tidak memuaskan, mohon maaf, dan itu keterbatasan yang saya miliki. Dan ini mendorong kita semua untuk lebih banyak belajar dan mengajar. Saya sendiri juga masih belajar, Pak. Ya, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.